Halo, selamat siang calon manajer. Jumpa lagi kita di sesi hari ini terkait tentang infomu, info promosi dan berita seputar manajemen Universitas Undiksa. Dan saya nggak sendiri hari ini dan kebetulan hari ini juga udah datang narasumber kita yang luar biasa. Ada Asti dan juga ada Andre. Namun sebelum kita kulik lebih dalam dan kupas siapa sih mereka, kita mungkin perkenalan dulu kali ya. Silakan mungkin dari ladies first ya. Asti boleh. Baik, hai managers, perkenalkan nama saya Luhasti Apriani, akrab disapa Asti. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari program studi S1 Manajemen. Oke, dan selanjutnya? Ya, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kade Andre Lufiana. Saya akrab dipanggil Andri atau kadang saya dipanggil Luffy juga. Saya sama seperti Asti, saya mahasiswa semester 1 dari kelas IKI. Sekian Wis, sih. semester 1 dan kelas IKI. Pasti kalian bertanya-tanya IKI itu apa sih? Kita akan kulik lebih dalam ya terkait tentang IKI. Dan kebetulan topik kita hari ini terkait tentang info Undiksa adalah terkait tentang IKI dan juga apa sih mata kuliah mereka. Mungkin ada yang mau jelasin dulu nih dari segi IKI-nya atau dari segi mata kuliahnya siapa dulu deh? Andre dulu kali ya, karena tadi Asti udah. Oke. Ya. Jadi sepengetahuan saya mengenai kelas IKI dan mata kuliah di manajemen hari ini adalah dalam satu semester ini kan karena kita baru semester 1 juga. Yang kami dapatkan itulah bagaimana itu pengantar akuntansi, pengantar ekonomi, dan pengantar bisnis yang lebih spesifik mengajari kita tentang manajemen. Kemudian untuk yang lainnya mungkin Asti bisa menyinggung sedikit. Baik, jadi yang pertama saya akan membahas tentang kelas IKI, Pak ya. Jadi IKI itu merupakan singkatan dari Inisiasi Kelas Internasional. Jadi dari namanya itu kita sudah bisa tahu ya, internasional. Jadi kelas IKI itu lebih berfokus pada pembelajaran yang berbasis bahasa Inggris. Sehingga mahasiswanya itu disiapkan untuk bersaing tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga disiapkan untuk bersaing secara global atau internasional. Seperti itu. Jadi tadi kan mata kuliahnya sudah disebutkan lebih berfokus kepada pengenalan dan juga mata kuliah pengantar. Jadi di sana kita banyak belajar menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Wow, ternyata di manajemen Undiksa bukan hanya bahasa Indonesia saja ya, Iya tapi ada kelas benar. internasional. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti jejak dari Kak Asti dan juga dari Kak Andre, join di manajemen Undiksa. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dadakan nih, kakak-kakak ya. Pertanyaan dadakannya tuh, satu kata yang terlintas di benak kalian ketika mendengar manajemen Undiksa. Mulai dari Asti dulu deh. Oke. Satu kata ketika mendengar manajemen Undiksa itu adalah em, ramai, meriah. Ramai, Iya, meriah, oke. iya, karena seperti yang kita tahu kan manajemen ini bagian dari Fakultas Ekonomi juga, dan Fakultas Ekonomi itu salah satu yang mahasiswanya itu paling banyak dan fakultas yang paling terkenal juga ya selain pendidikan di Undiksa gitu. Jadi di manajemen ini kita bisa bertemu dengan banyak sekali orang dari berbagai latar dan berbagai daerah juga di Indonesia gitu. Walaupun letaknya di Pulau Bali, tapi Undiksa ini juga sudah terkenal di seluruh Indonesia. Selain itu juga kita di manajemen itu diberikan banyak kesempatan. Jadi ada ramai banyak sekali kesempatan yang muncul bagi kita untuk menjadi misalnya entrepreneur muda gitu, wirausaha dan lain sebagainya seperti itu. Oke, dari segi Andre gimana nih? Kalau yang pertama kali terlintas di benak saya mengenai kata manajemen Indonesia adalah dengan kata bisa. Bagaimana itu juga sebagai slogan dari manajemen itu sendiri. Jadi arti kata bisa itu dalam manajemen kita diajarkan berbagai hal, entah itu organisasi, manage waktu dan mengelola hal-hal yang lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui juga, manajemen tidak hanya berfokus pada pekerjaan di bidang keuangan, perkantoran dan sebagainya. Manajemen juga bisa bekerja di dalam bidang pemerintahan, misalnya pendidikan juga bisa dan seperti itu saja sih. Oke, jadi ada ramai dan ada bisa dan tentunya ketika teman-teman akan join makin ramai dan makin bisa lagi. Nah, sebelum lanjut nih, ada tadi yang sempat terlupa. Boleh nggak sih kalian sharing terkait tentang alasan kalian kenapa pada akhirnya memutuskan memilih manajemen Undiksa? Dari Andre dulu kali ya. Oke. Alasan saya sendiri memilih manajemen Indonesia itu adalah karena memang pilihan saya dari kecil juga mengenai saya juga sudah terikat dengan dan tertarik juga mengenai bisnis, ekonomi dan sebagainya itu dari kecil karena saya sudah berwirausaha dari kecil juga. Terus waktu saya SMA juga saya sering kali ikut dalam kegiatan berjualan, berdagang itu dengan orang tua saya. Kemudian orang tua saya juga menyarankan untuk berkuliah di manajemen dan
apa ya, di Unix saya sendiri itu selain dekat dengan rumah saya juga sudah terakreditasi dengan A. Jadi kayak untuk apa sih jauh-jauh lagi keluar gitu. Kalau di Unixa sendiri juga sudah terakreditasi dengan unggul. Oke, thank you. Berarti ada akreditasi yang unggul, kemudian dari segi fasilitas juga, Iya. akses, dan juga tentunya jiwa entrepreneur. Karena Andre juga sudah mention sebelumnya bahwa dia punya jiwa entrepreneur terkait tentang bisnis dan ingin memperdalam lagi di manajemen Undixa. Kalau dari kaum Hawa, gimana sih pendapatnya? Silakan Asti. Baik, sebenarnya kurang lebih juga sama seperti Andrea. Cuman dulu waktu SMA itu awalnya saya sempat bingung gitu mau kuliah kemana gitu. Cuman saya kemudian melihat ada salah satu IG dari kakak tingkat juga yang kuliah di Undiksa. Ternyata kuliah di manajemen Undiksa itu seru gitu. Ada banyak kesempatan yang datang ke sini. Salah satunya itu dengan adanya kelas IKI. Jadi saya sudah tahu ada kelas IKI ini semenjak SMA melihat dari kakak tingkat tersebut gitu. Jadi dari sana saya merasa manajemen Unixa nih kayaknya bagus deh gitu karena di sini ternyata enggak cuman fokus untuk entrepreneur aja, wirausaha aja, tetapi kita juga bisa dididik untuk menjadi manajer seperti itu. Nah, itu sih alasannya kenapa saya akhirnya memilih jurusan manajemen. Kemudian kenapa saya memilih di Unixa itu karena betul banget kata Andre tadi, selain karena akreditasinya, kemudian banyak juga program-program yang ada di Undiksa yang mendukung kita untuk lebih banyak belajar dan berkembang baik secara nasional ataupun internasional, dan juga memang jaraknya juga yang dekat dengan rumah seperti itu. Oke, thank you dari Asti. Jadi teman-teman, selain teman-teman nantinya punya kesempatan yang besar untuk berkarya dan berinovasi, dan tahu nggak sih teman-teman, dua narasumber hebat kita hari ini mereka PPF loh. Apa sih PPF itu? Yuk kita tanya mereka, PPF apa sih dan gimana cara kalian join ke sana? Baik, mungkin dari saya sendiri ya. Jadi sedikit sharing juga mengenai PPV ini. Jadi awal saya mengikuti kegiatan PPV ini adalah dari pertunjukan seni yang ditampilkan dari waktu PKKMB atau ospek dalam Fakultas Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu di mana saya disarankan untuk menjadi suatu model dalam kegiatan pentas seni tersebut, yaitu saya menampilkan bagaimana bagaimana cara kita berpakaian yang sopan, entah itu ke pura karena kita di Bali, jadi kita mayoritas agama Hindu juga. Kita juga menggunakan bagaimana pakaian adat yang benar, kemudian adalah bagaimana pakaian kampus yang benar juga. Terus setelah adanya pentas seni tersebut, kita direkomendasikan oleh kakak pembimbing kita untuk join ke PPFE. Jadi PPFE itu adalah beberapa orang yang bisa kita katakan pageant atau model dari Fakultas Ekonomi itu sendiri yang berhubungan langsung dengan manajemen. Jadi isi dari putra-putri Fakultas Ekonomi itu adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ekonomi. Contohnya adalah akuntansi, manajemen, D4 perhotelan, dan D4 akuntansi. Kemudian untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dijelasin sama Asti ya. Ya, silakan Asti. Baik, jadi PPFI itu kepanjangan dari Putra Putri Fakultas Ekonomi. Jadi kami itu dipilih untuk menjadi wajah atau representasi dari Fakultas Ekonomi itu sendiri, termasuk dari jurusan manajemen gitu. Apalagi khususnya kami berdua dari program studi S1 manajemen seperti itu. Nah, untuk saya sendiri kenapa join PPFI sebenarnya sih itu kebetulan gitu, karena namanya maba gitu. Awalnya kan kayak FOMO gitu Kak ya. Jadi apa sih PPFI gitu? Kebetulan juga salah satu kakak kelas saya di SMA itu menjadi panitianya, sehingga ditawarkan ayo Asti coba ikut gitu. Kemudian di sana saya melihat ada kualifikasinya itu kita harus bisa memiliki wawasan kebangsaan, bisa berbahasa Inggris, mengetahui fakultas ekonomi, dan masih banyak lagi lainnya. Dan saya merasa bahwa ini merupakan suatu kesempatan bagi saya untuk bisa belajar dan juga mengenal lebih banyak lagi tentang fakultas ekonomi gitu. Sehingga saat akhirnya saya ikut tesnya dan ya syukurnya bisa lolos gitu dan akhirnya bisa di sini hari ini. Oke, luar biasa sekali ya dari cerita dan juga experience Asti dan Andre. Jadi buat kalian di luar sana yang masih bingung dan juga pengen mengikuti jejak-jejak narasumber kita hari ini, entah itu mereka berkesempatan untuk di kelas IKI, Inisiasi Kelas Internasional, mendapatkan kesempatan untuk berkarya di Putra-Putri Fakultas Ekonomi, join di manajemen Undiksa. Dan sebelum kita selesaikan sesi hari ini, khususnya di Infomu Undiksa, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Mungkin Asti dulu.
Oke, kalau dari saya sendiri itu saya ingat satu quotes Pak yang berkata bahwa the best way to predict the future is to create it. Dan dari manajemen gitu dari sini kita bisa mulai mengambil langkah kecil, belajar dan bertumbuh dan berinvestasi untuk masa depan kita yang lebih baik. Wah, super sekali ya. Andre gimana? Kalau dari saya mungkin ini sedikit quotes yang sering dibilang sama kakek saya sendiri, yaitu sesuatu yang hebat itu dimulai dari hal kecil dan sangat berat. Jadi ketika kamu bisa mengatasi masalah tersebut, kamu akan merasakan pengalaman yang sangat hebat. Oke, jadi tunggu apa lagi nih? Udah ada testimoni dan juga ada pengalaman langsung dari Kak Asti dan juga Kak Andre. Jadi jangan ragu sekarang untuk tetap join dan mendaftarkan diri kalian di Prodi Manajemen Undiksa. See you. Bye bye. Bye.